Curug ini dinamakan Curug Citambur karena suara deburan airnya itu mirip seperti suara alat musik dari Jawa Barat yang namanya tambur. Jadi filosofinya unik sekali ya. Sungai yang dilewati ini adalah Sungai Cilaki dengan panjang sekitar 1 km. Dan karena memang banyak jeramnya, jadi aliran arus di sungai ini tuh lumayan deras. Vapor ini bisa menyebabkan pembusukan dan bisa paling bahaya itu untuk sampai amputasi. Berpetualang di Cianjur seakan tidak ada habisnya. Dikelilingi oleh lembah dan tebing-tebing rangkaian pegunungan Jawa Barat. Lukisan alam tiada tara yang dihiasi dengan megahnya air terjun Curug Citambur di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda tersaji di depan mata. Berdiri di curug tertinggi di Jawa Barat, saya tidak sendirian bersama dengan teman-teman saya dari Desa Karangjaya, ada Kang Rafli dan juga Kang Agung. Kita sedang berada di Curug Citambur dan kita akan mengeksplor keindahan alam di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di Cianjur Selatan, air terjun ini menjulang hingga ketinggian 130 meter. Tak cukup mengaguminya dari jauh, saya mendekat menuju kaki curug. Sia-sia perjuangan saya ke sini. Berada tepat di bawah air terjun ini, saya langsung disambut percikan air yang menabrak bebatuan. Curug Citambur ini adalah curug bertingkat dan tingkat tendang ini adalah tingkatan yang paling tinggi dengan ketinggian 116 meter. Wah, tinggi banget ya. Struktur bebatuan yang terbentuk sejak jutaan tahun lalu membingkai air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan ini. Curug ini dinamakan Curug Citambur karena suara deburan airnya itu mirip seperti suara alat musik dari Jawa Barat yang namanya tambur. Jadi filosofinya unik sekali ya. Untuk menikmati sensasi segarnya air pegunungan, saya berenang di kolam alami yang terletak di kaki Curug Citambur. Di sini tuh lumayan dalam, bisa seperut dan di belakang sana tuh sampai seleher. Tapi aliran airnya lumayan tenang karena memang lagi musim kemarau. Tapi tetap dingin banget. Dinginnya air terasa semakin menusuk di antara udara khas dataran tinggi yang sejuk. Sekarang saya sudah puas bermain di sini karena memang airnya dingin banget. Tapi masih ada satu tingkatan lagi yang harus saya eksplor. Jadi saya mau turun ke bawah. Kang, ayo turun Kang, dingin Kang. Curug Citambur memiliki 3 tingkatan air terjun. Saya yang masih ingin mengulik lebih jauh, berjalan menelusuri curug kedua. Airnya dinginnya sama persis sama di atas, tapi bedanya anginnya di sini nggak terlalu kencang. Dan juga itu air terjunnya ketinggiannya sekitar 12 meter, tapi dia bercabang menjadi 2. Unik sekali. Hempasan air di curug kedua ini lebih tenang dibandingkan curug pertama. Saya pun dapat menikmati sensasi air terjun yang langsung menghujani tubuh. Tidak hanya keseruan saat berenang di kaki curug, saya juga dihadiahi momen indah yang tak terduga. Destinasi paling sempurna yang pernah saya kunjungi. Pemandangan di depannya bagus banget, di belakang bagus banget, dan ada
wangi di bawah situ. Mantap! Pantulan cahaya mentari terburai percikan air curug semakin menambah keelokan air terjun Citambur ini. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada habisnya. Saya sudah cukup bermain di curug ini. Selanjutnya saya mau beristirahat sambil menghangatkan badan dan juga mengisi perut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi camping kami berada tidak jauh dari curug, berhiaskan pemandangan bentang persawahan dan air terjun yang menjulang tinggi. Setelah lelah dari tadi main air, sekarang waktunya saya untuk beristirahat dan menu kali ini spesial banget yaitu kalkun panggang. Lokasi yang spesial ini tentunya tidak akan lengkap tanpa adanya hidangan yang juga spesial. Camping itu identik dengan api unggun. Jadi sembari kita menghangatkan badan di sini dan memasak, ini diputer-puter supaya matangnya itu merata. Ditemani hangatnya api unggun, senda gurau terasa semakin akrab. Perut yang telah kosong membuat kami tak sabar menyerbu hidangan yang telah matang. Seru sekali petualangan saya hari ini, mulai dari mengeksplor alam yang cantik sekali dan ditutup dengan menikmati kalkun panggang buatan kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Parahyangan artinya tempat tinggal para hyang atau dewa, sebutan yang menegaskan kondisi alam Jawa Barat. Di sisi selatan Cianjur, deretan pegunungan yang diyakini tempat bermukimnya para hyang menyambut petualangan saya. Seolah memeluk kampung lawang yang tersembunyi di balik lembah dengan aliran sungai yang masih alami. Memanfaatkan alam, warga di Desa Karangwangi ini memanen kayu jabon dan juga menggunakan sungai sebagai media untuk mengantar kayu-kayu ini ke tempat tujuannya. Kali ini saya mau ikut keseruannya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Cianjur merupakan salah satu penghasil kayu terbesar di Jawa Barat. Kebun di sini itu heterogen, jadi ada beragam jenis pohon. Tapi yang kita mau panen hari ini adalah ini dia, pohon jabon. Dan sebelum ditebang harus diikat dulu dengan menggunakan tali supaya ditarik. Jadi nanti jatuhnya sesuai dengan arah yang kita inginkan. Ini talinya dinaikin dengan menggunakan bambu gitu, karena kalau manjat terlalu riskan. Jadi supaya lebih gampang menggunakan alat bantu bambu. Jabon tergolong kayu keras. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehingga sangat diminati. Pohon jabon ini merupakan salah satu pohon yang pertumbuhan dan masa panennya itu cepat. Yang ini usianya sekitar 4 tahun dengan diameter 20 cm. Udah siap ditebang, Pak? Siap. Oke. Saat pohon ditebang, beberapa orang mulai menarik tali. Setelah ditebang, ini pohon jabonnya langsung dijadiin log dengan ukuran sekitar 1 meter ya Pak ini? Ya. Ini harus ditandain dulu nih. Log merupakan bahan mentah. Satu pohon jabon siap panen dapat menghasilkan hingga 10 log. Ciri-ciri pohon jabon itu batangnya tegak lurus ke atas dan cabangnya juga ada di bagian atas pohon. Daunnya bentuknya lebar dan kalau dilihat dari bawah, bentuk pohonnya itu seperti membentuk payung. Jadi kayak di bagian atas itu seperti melingkar, setengah melingkar. Sekarang giliran saya mencoba menebang pohonnya. Ternyata tidak semudah kelihatannya karena ini alatnya berat banget dan begitu ini ditekan ketika geriginya bergerak, itu susah banget untuk menyeimbangkannya. Saya hampir ketarik. Meski
Meski awalnya sempat kewalahan, akhirnya pohon yang saya tebang tumbang juga. Akhirnya sudah berhasil tumbang pohonnya dan berat sekali alatnya ternyata. Untung saja ditarik menggunakan tali karena tadi pohonnya hampir jatuh ke sini. Tapi sudah aman semuanya. Pohon jabon tersebar tidak merata di kebun ini. Kayu yang akan ditebang berdempetan dengan pohon lain, sehingga cukup sulit untuk mengikatnya. Karena memang dekat dengan perkebunan lain seperti cabai, jadi pohonnya harus ditarik supaya jatuhnya itu tidak ke arah kebun cabai dan merusak kebun yang lain. Kayu yang sudah dipotong kemudian dikumpulkan. Luas kebun ini tuh sekitar 1 hektar dan untuk panen semuanya membutuhkan waktu 10 hari. Tapi per harinya biasanya sekitar 10 kubik. Setelah dipanen, kayu-kayu ini masih harus diangkut ke pinggiran sungai. Jabon yang habis saya panen ini adalah jabon putih. Jadi walaupun dia kecil tapi ini termasuk kayu yang berat. Ini bisa berapa kilo ya ini Mang kira-kira? Sampai 25-30. Bisa sampai 25-30 kilo. Satu persatu log kayu kami angkut menuju sungai. Selain akang-akangnya ini mengerjakan berenang bersama dengan kayu-kayunya, ini adalah kayu albasia yang bisa juga dijadikan rakit karena dia ringan. Jadi saya bisa naik ke atas ini sambil menggiring kayunya. Kayu-kayu ini tidak diangkut dengan kendaraan, namun akan dihanyutkan mengikuti aliran sungai. Kebun kayu di sini memang dikelilingi oleh lembah-lembah dan juga perbukitan. Jadi nggak ada akses sama sekali untuk transportasi, makanya sungai ini dimanfaatkan untuk membawa kayu-kayu ini ke tempat tujuannya. Unik ya? Untungnya, musim kemarau seperti sekarang, arus sungai yang kami lalui tidak terlalu besar. Sungai yang dilewati ini adalah Sungai Cilaki dengan panjang sekitar 1 km. Dan karena memang banyak jeramnya, jadi aliran arus di sungai ini tuh lumayan deras, sehingga bisa digunakan untuk mengalirkan kayu-kayu ini. Dasar bebatuan yang tidak rata menyulitkan pergerakan kami saat menggiring kayu-kayu ini. Ini kenapa harus ada yang menjaga di pinggiran? Karena kayunya ini suka nyangkut. Soalnya ada beberapa bagian sungainya yang dangkal dan juga supaya kayunya ini nggak salah arah. Kedalaman sungai ini bervariasi, mulai dari mata kaki hingga 5 meter. Ini walaupun saya menggunakan rakit, saya tetap harus bisa menyeimbangkan badan saya supaya rakitnya nggak kebalik. Karena ini rakitnya bener-bener nggak seimbang banget, kayak miring kiri, miring kanan gitu. Mengendalikan rakit semakin terasa sulit tanpa bantuan dayung. Rasanya itu kayak lagi main arung jeram tapi dengan kearifan lokal. Ini kenapa saya suka berpetualang, karena pengalaman seperti ini jarang sekali saya temukan. Keseruan menyusuri sungai menjadi obat lelah kami. Pemandangan di Sungai Cilaki ini bagus banget, bener-bener sekarang saya berada di aliran sungai yang tenang, jadi saya bisa menikmati pemandangan di sini. Tidak terasa, kami telah mengikuti arus sejauh 1 km. Setelah ini, kayu akan diangkut melewati jalur darat. Akhirnya sampai ke titik akhir, kayu-kayu ini akan ditaruh di situ untuk nantinya dijemput. Indonesia masih punya banyak sekali hal-hal seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
ini kita ketemu satu satwa. Ini viper ya Kang ya? Iya. Sebutannya adalah ranjau pohon karena memang dia warnanya hijau, jadi pinter banget berkamuflase.